Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai struktur bakteri. Oke, nanti di struktur bakteri ini kita akan bahas satu persatu bagian-bagian dari bakteri. Yang pertama itu ada pili. Jadi pili ini kayak struktur seperti rambut halus yang menonjol dari permukaan sel bakteri. Nah, pili ini berfungsi, ada dua fungsinya. Yang pertama, sebagai tempat pertukaran materi genetik. Yang kedua, sebagai pelekatan antara bakteri. Jadi, nanti bakteri saling melekatkan diri mereka dengan menggunakan pili ini. Kemudian, pili ini tersusun atas protein. Oke, kita highlight proteinnya sama pertukaran dan pelekatan. Lalu, struktur kedua itu ada kapsul. Jadi, di sini kapsul ini merupakan lapisan lendir yang berada di luar dinding sel bakteri. Nah, fungsinya ini dia memberikan perlindungan dari suhu ekstrim. Suhu ekstrim. Kemudian tersusun atas polisakarida dan polipeptida. Dan polipeptida. Oke, kita highlight di sini polisakarida sama polipeptidanya. Jadi dia pelindung dari suhu ekstrim. Kemudian bagian yang ketiga ada yang disebut dengan dinding sel. Jadi dinding sel ini dia strukturnya agak kompleks, di mana biasa kita mendengar dinding sel ini tersusun dari peptidoglikan, namun juga tersusun dari seperti asam teichoat dan glikana kapsuler. Nah, fungsi dari dinding sel ini juga memberikan perlindungan dari yang disebut dengan tekanan turgor. Perlindungan dari tekanan turgor. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dinding sel ini dia tersusun atas namanya peptidoglikan. Di mana peptidoglikan pada dinding sel bakteri ini terbagi atas dua. Ada yang disebut dengan gram positif sama gram negatif. Oke, jadi kalau dinding sel pada bakteri gram positif itu dia tebal, sedangkan pada gram negatif itu dia lebih tipis. Oke, kita highlight lagi.
Kemudian bagian keempat di sini ada membran sel. Jadi, membran sel itu lapisan pelindung yang kayak berlapis-lapis dan bersifat itu semi-permeable yang mengelilingi sel bakteri. Nah, fungsi dari membran sel ini yang pertama itu ada beberapa ya. Satu, itu sebagai pelindung. Kemudian yang kedua itu sebagai transfer sinyal. Ketiga itu sebagai kontrol sel. Keempat itu sebagai pelindung sel. Nah, membran sel ini tersusun atas fosfolipid dan protein. Dan protein. Oke, kita highlight fosfolipid dan proteinnya. Lalu yang berikutnya, bagian yang kelima itu ada ribosom. Oke, ribosom ini untuk sintesis protein. Oke, sintesis protein. Kemudian yang keenam ada yang disebut dengan ini, kromosom. Jadi, kromosom ini fungsinya ada 3. Yang pertama untuk proses transkripsi, lalu translasi, dan replikasi. Oke, kita highlight. Transkripsi, translasi, dan replikasi. Kemudian, bagian ketujuh yaitu nukleoid. Jadi, berbeda dengan sel tumbuhan dan sel hewan yang disebut dengan nukleus, kalau di bakteri disebut dengan nukleoid, di mana nukleoid ini tempat penyimpanan materi genetik. Materi genetik. Oke. Lalu yang ke-8. Yang ke-8 ini ada flagellum. Jadi flagellum itu yang ini. Di mana flagellum ini dia berfungsi untuk membantu pergerakan bakteri. Oke. Nah, flagellum ini terbagi atas 4 bagian atau 4 jenis. Jadi satu itu disebut dengan monotrik. Yang kedua itu ada peritrik. Yang ketiga ada amfitrik.
keempat ada Lovatrik. Oke, saya akan gambar secara sederhana supaya kita bisa melihat perbedaan dari keempat jenis flagellum bakteri. Monotrik itu dia flagellumnya ada di sini, satu. Terus peritrik itu flagellumnya itu mengelilingi seperti ini. Sedangkan amfitrik itu dia di dua sisinya. Lalu Lovatrik itu dia di sini. Oke. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.